Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifna Putri Fadilawata. NPM saya yaitu 1907 10 100 95. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi sebagaimana yang telah saya susun pada makalah saya sebelumnya, yaitu mengenai pelanggaran kode etik profesi pada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Jadi, apa sih profesi itu? Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, baik berupa keterampilan maupun kejuruan. Jadi, profesi ini baru bisa didapatkan apabila seseorang telah menempuh sekolah khusus terlebih dahulu dan juga mengikuti sertifikasi-sertifikasi. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi dan pekerjaan ini adalah dua hal yang berbeda, di mana profesi ini harus menempuh sekolah khusus terlebih dahulu, harus mengikuti sertifikasi terlebih dahulu, dan juga ada kode etik, ada organisasi profesinya. Sedangkan pekerjaan tidak perlu mengikuti sertifikasi, tidak adanya organisasi, tidak ada kode etik yang mengatur, dan juga tidak ada sekolah khususnya terlebih dahulu. Contoh konkret dari kedua hal ini yaitu profesi itu adalah contohnya notaris, PPAT, kemudian advokat, hakim, dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan ini contoh konkretnya seperti direktur, pedagang, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan kode etik profesi, Bertens menyatakan pendapatnya bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesinya yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Jadi pada intinya, kode etik profesi ini merupakan aturan atau norma yang dijadikan pedoman oleh penyandang profesi dalam menjalankan profesinya, sehingga profesi tersebut dapat berjalan dengan baik, terciptanya kedamaian dalam pelaksanaan profesi tersebut. Kode etik profesi sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam penerapannya. Namun sayangnya dalam praktiknya, penegakan kode etik profesi ini tak jarang mengalami hambatan yang berasal dari pelanggaran kode etik dari pengemban profesi itu sendiri. Dalam makalah saya yang telah saya susun sebelumnya, saya telah membahas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pelanggaran tersebut berupa pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan aturan yang telah tercantum pada kode etik PPAT. Nah, alasan saya mengambil contoh pelanggaran ini karena pelanggaran ini terjadi pada lingkungan sekitar rumah saya sendiri, dan saya tahu bahwa pelanggaran itu memang ada. Selanjutnya memasuki bab pembahasan. Pada subbab pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai penjelasan umum tentang kode etik profesi hukum. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa Bertens berpendapat bahwa kode etik profesi pada intinya yaitu aturan atau norma yang dijadikan sebagai pedoman bagi pengemban profesi dalam menjalankan profesinya. Sedangkan kode etik profesi hukum, maka kode etik ini bergerak di bidang hukum seperti kode etik PPAT, kode etik hakim, kode etik advokat, kode etik notaris, dan lain sebagainya. Fungsi kode etik sendiri menurut Abdul Qadir Muhammad yaitu ada 3. Yang pertama merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan. Jadi sudah menjadi kriteria wajib bagi seorang pengemban profesi. Selanjutnya yang kedua, dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi. Jadi dengan adanya kode etik ini fungsinya yaitu untuk meminimalisir terjadinya konflik sengketa antar sesama pengemban profesi. Dan yang terakhir, fungsi dari kode etik yaitu sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi. Nah, di sini apakah anggota kelompok profesi ini atau pengemban profesi ini telah melaksanakan profesinya sesuai dengan kode etik atau belum? Selanjutnya yaitu subbab kedua mengenai penjelasan umum tentang profesi pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pada pasal 1, angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa PPAT atau pejabat pembuat akta tanah merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jadi pada intinya PPAT ini merupakan seorang pejabat negara yang berwenang membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum pada tanah.
Perbuatan hukum pada tanah yang dimaksud hanya terbatas pada 8 akta, yaitu yang pertama ada akta jual beli, kemudian ada akta tukar menukar, kemudian ada akta hibah, selanjutnya ada akta pemasukan ke dalam perusahaan atau inbrank, kemudian ada akta pembagian hak bersama, selanjutnya ada akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, selanjutnya ada akta pemberian hak tanggungan, dan yang terakhir ada akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, seorang PPAT ini tidak dapat atau tidak memiliki kewenangan membuat akta selain dari 8 akta yang telah saya sebutkan. Bukan hanya itu, seorang PPAT dalam menjalankan profesinya terbatas pada daerah kerjanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lalu, apa sih daerah kerja PPAT ini? Jadi, daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalamnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi pada intinya daerah kerja PPAT ini seperti batas wilayah seorang PPAT dapat membuat akta terhadap tanah. Jadi misal contoh konkretnya seperti ini. Seorang PPAT yang daerah kerjanya di Kabupaten Pasuruan hanya dapat membuat akta terhadap tanah yang lokasinya di daerah Kabupaten Pasuruan. Terlepas dari Kabupaten Pasuruan atau di luar dari Kabupaten Pasuruan, nah PPAT ini tidak berhak membuat akta terhadap tanah tersebut. Seperti itu. Lalu bagaimana apabila terdapat beberapa tanah yang lokasinya berbeda dan akan dicantumkan dalam satu akta PPAT? Nah, berkenaan dengan hal ini, maka pembuatan akta tersebut dapat dilakukan pada PPAT yang daerah kerjanya terdapat pada salah satu lokasi tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selanjutnya, memasuki subbab ketiga, yaitu Kode Etik dalam Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Jadi, pengaturan kode etik profesi PPAT ini tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala BPN nomor 112 garing KEP 4.1/4/2017 tentang pengesahan kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau biasa disebut dengan kode etik PPAT. Nah, kode etik PPAT ini dibuat dan disusun oleh organisasi PPAT yang disebut dengan IPAT atau kepanjangannya yaitu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, di dalam kode etik PPAT ini telah diatur secara merinci, mulai dari ruang lingkup berlakunya kode etik, kemudian kewajiban PPAT, kemudian larangan PPAT, sanksi-sanksi yang diberikan apabila PPAT ini melanggar kode etik, dan yang terakhir hingga tata cara penegakan kode etik profesi PPAT. Nah, badan yang menegakkan kode etik profesi PPAT yaitu disebut dengan Majelis Kehormatan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 8 Kode Etik PPAT. Jadi pada intinya apabila seorang PPAT ini melakukan pelanggaran kode etik, maka ia akan ditangani langsung oleh Majelis Kehormatan untuk diperiksa dan dijatuhi hukuman. Mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggar PPAT, ini tercantum pada Kode Etik PPAT. Yang pertama ada sanksi berupa teguran, kemudian ada sanksi berupa peringatan, kemudian ada sanksi berupa skorsing atau pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan IPAT, kemudian ada onsetting atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan IPAT, dan yang terakhir ada pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPAT. Tentunya penjatuhan sanksi ini tidak serta-merta disamaratakan, namun disesuaikan dengan frekuensi dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan IPAT atau seorang PPAT. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Kode Etik PPAT. Selanjutnya yaitu memasuki subbab keempat, yaitu contoh pelanggaran kode etik dalam profesi pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kasus posisinya yaitu sebagai berikut. A adalah seorang PPAT yang telah resmi membuka kantornya sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan.
Sebelum A resmi membuka kantor PPAT miliknya, A telah memesan papan nama kepada B dengan ukuran yang sangat besar, melebihi ukuran yang telah ditentukan pada umumnya, khususnya pada kata PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Sehingga kata pejabat pembuat akta tanah atau PPAT ini ukurannya melebihi ukuran nama A sebagai PPAT. Hal ini A lakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat dengan jelas bahwa terdapat kantor PPAT atas nama A di daerah tersebut. Dengan begitu, harapannya dapat menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat akan melakukan pengurusan mengenai tanah pada kantor PPAT milik A. Nah, dari kasus posisi tersebut, apakah perbuatan yang dilakukan A ini melanggar ketentuan kode etik PPAT? Mari kita simak penjelasannya. Pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria garing Kepala BPN nomor 4 tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah berbunyi, bentuk dan ukuran papan nama jabatan pembuat akta tanah atau PPAT adalah seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 dengan rincian sebagai berikut. A. Ukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm atau 200 x 80 cm. B. Warna, dasar dicat putih, tulisan hitam. Dan C. Bentuk huruf yaitu cetak kapital atau huruf besar. Untuk nama dipergunakan huruf yang lebih besar. Dari peraturan pertama ini dapat disimpulkan bahwa ukuran papan nama PPAT ini telah diatur, yaitu terdapat pilihan antara 3 ukuran. Yang pertama ada ukuran 100 x 40 cm, kemudian ada ukuran 150 x 60 cm, dan terakhir ada ukuran 200 x 80 cm. Selanjutnya warna dasarnya dicat putih dan tulisannya hitam, dan yang terakhir bentuk hurufnya yaitu huruf kapital atau huruf besar semua. Dan terhadap nama PPAT-nya dipergunakan huruf yang lebih besar. Jadi maksudnya terhadap nama seorang PPAT ini ukurannya lebih besar dibandingkan tulisan pejabat pembuat akta tanah yang ada di atasnya. Seperti itu. Kemudian pada peraturan yang kedua yaitu pasal 4 huruf E Kode Etik PPAT berbunyi, setiap PPAT baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari dilarang memasang papan nama dengan cara dan atau bentuk di luar batas-batas kewajaran dan atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor PPAT yang bersangkutan. Jadi jelas bahwa seorang PPAT ini tidak boleh dilarang memasang papan nama yang cara pemasangannya dan juga bentuk papan namanya ini di luar batas kewajaran, dan juga dilarang memasang papan nama di beberapa tempat selain di lingkungan kantor PPAT yang bersangkutan. Nah, jika merujuk dua peraturan yang telah saya sampaikan, maka tentu perbuatan yang dilakukan A ini telah melanggar dua aturan tersebut karena A telah memasang papan nama dengan ukuran di luar batas kewajaran. Jadi ukuran papan namanya ini sangat besar, melebihi batas kewajaran. Dan yang kedua, tulisan nama PPATA ini lebih kecil dibandingkan tulisan pejabat pembuat akta tanahnya. Padahal seharusnya pada peraturan yang telah mengatur itu disebutkan bahwa tulisan nama PPAT ini harusnya lebih besar dibandingkan tulisan pejabat pembuat akta tanah. Jadi kan biasanya pada papan nama PPAT itu pertama di atas sendiri itu ada tulisan pejabat pembuat akta tanah. Nah, kemudian di bawahnya ada nama PPAT-nya. Nah, seharusnya ini nama PPAT-nya lebih besar dibandingkan tulisan pejabat pembuat akta tanah yang ada di atasnya. Namun, sebaliknya, tulisan pejabat pembuat akta tanahnya ini lebih besar dibandingkan nama si A itu sendiri. Jadi, tentu ini melanggar peraturan kode etik. Alhasil dengan begitu, tentunya A akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran kode etik yang A lakukan. Tentunya dengan mempertimbangkan frekuensi dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh A. Nah, dalam hal ini jika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh A, frekuensinya lumayan sering karena memang papan nama akan terus dipasang di depan kantor PPAT milik si A ini tadi. Namun, apabila ditinjau dari kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh A, maka pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu berat. Karena dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh A ini tidak memunculkan akibat hukum atau kerugian bagi orang lain. Jadi memang frekuensinya sering, karena memang selalu dipasang di depan kantor PPAT si A, namun tidak
kualitas pelanggarannya ini tidak berat karena tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, alhasil dari pertimbangan tersebut, A ini mendapat teguran saja atau peringatan dari majelis kehormatan. Nah, tidak sampai dilakukannya pemecatan pada PPAT si A ini. Nah, selanjutnya memasuki bab ketiga, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT ini berupa pelanggaran pemasangan papan nama yang ukurannya melebihi batas kewajaran dan juga tidak sesuai, ukuran tulisannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan pada kode etik PPAT. Dengan begitu, PPATA ini hanya mendapat teguran atau peringatan dari majelis kehormatan, tidak sampai dipecat karena memang dipertimbangkan mengenai frekuensinya, meskipun lumayan sering namun kualitas pelanggarannya ini tidak terlalu berat karena tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya, rekomendasi dari saya yaitu yang pertama kepada PPATA agar segera merevisi atau melakukan perbaikan terhadap papan nama yang telah terpasang pada kantor PPATA sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Garing Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kode etik PPAT. Kemudian yang kedua, kepada PPATA dengan adanya pelanggaran kode etik ini agar dapat menjadikannya sebagai pelajaran dan melakukan koreksi serta introspeksi diri sehingga dapat berkembang menjadi PPAT yang mengemban jabatan dengan amanah. Selanjutnya yang ketiga, kepada PPATA agar berkomitmen pada diri sendiri untuk selalu berpegang teguh pada kode etik PPAT dalam menjalankan profesinya agar tercipta kedamaian dan keberkahan dalam menjalankan profesinya sebagai mata pencaharian memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, kepada para pembaca, hendaknya selalu menjalankan profesinya dengan amanah, berlandaskan peraturan yang berlaku, dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melihat setiap perbuatan kita, agar kita senantiasa dikelilingi keberkahan dalam hidup. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan pada makalah yang telah saya susun kemarin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.